Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bimbingan dan konseling pada hari ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih kampus. Kalian kira-kira sudah ada yang tahukah? Apa di pikiran kamu saat pertama kali mendengar atau ditanyakan mengenai kampus idaman? Apakah itu mengenai suatu jurusannya, atau suatu lokasinya, atau memang dari universitas itu sendiri? Ada beberapa hal penting yang harus kamu pahami sebelum memantapkan diri dalam memilih kampus yang tepat dalam menunjang pengalaman studi kamu, terutama nanti saat di universitas atau di kampus ya. Namun, perlu diperhatikan bahwa jangan sekali-kali kamu memaksakan kuliah di sembarangan program studi demi alma mater kampus tertentu. Masa depanmu tidak selalu ditentukan oleh alma mater kok. Yang terpenting, kamu benar-benar menjalaninya dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Di sini ada 5 faktor mengenai cara memilih kampus. Yang pertama, akreditasi. Yang kedua, lokasi. Yang ketiga, biaya studi dan beasiswa. Yang keempat, lingkungan sosial. Dan yang kelima, UKM dan organisasi kemahasiswaan. Yang pertama, akreditasi. Akreditasi dibagi menjadi 2, yaitu akreditasi kampus atau universitas dan akreditasi program studi atau jurusan. Kegunaan akreditasi sendiri adalah untuk melihat kualitas mutu suatu universitas dan program studi. Selain itu juga bisa untuk mengeluarkan ijazah, karena sebuah program studi harus minimal terakreditasi C untuk bisa mengeluarkan ijazah yang diakui oleh pemerintah. Maka dari itu saat kamu memilih kampus harus diperhatikan ya akreditasinya. Tidak harus selalu A kok, yang terpenting minimal C deh, supaya nanti saat kamu mau melamar pekerjaan, ijazahmu diakui oleh pemerintah. Lalu yang kedua adalah lokasi. Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menilai pro dan kontra dari lokasi kampus incaranmu. Selain restu dan izin dari orang tua atau wali, hal yang perlu diperhatikan pada lokasi kampusmu adalah kemudahan akses, tingkat keamanan, serta sarana dan prasarana yang kamu butuhkan dalam menjalani masa studi. Karena hal-hal tersebut merupakan hal krusial loh teman-teman. Lokasi kampus ataupun kosan yang akan kamu pilih akan berpengaruh juga nanti saat kamu kuliah, baik dari secara akademis maupun dari secara kesejahteraan kamu saat menjalani perkuliahan. Lalu yang ketiga ada biaya studi dan beasiswa. Kamu harus tahu betul loh berapa budget yang kamu persiapkan selama masa studi nanti, baik dari segi biaya akademis maupun biaya hidup. Cari tahu pula apakah kampus tersebut menyediakan beasiswa yang relevan dengan kebutuhanmu. Namun jangan khawatir juga karena pemerintah sendiri menyediakan KIP atau Kartu Indonesia Pintar yang akan membantu kamu untuk meringankan biaya perkuliahan. Nanti kita cari tahu lebih dalam ya mengenai KIP. Selanjutnya, lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial yang baik tentunya akan sangat berpengaruh kualitas pengalaman dan pendidikan non-akademik yang akan kamu dapatkan selama masa kuliah. Jadi, perhatikan juga ya kualitas lingkar pertemananmu serta orang-orang di sekitar tempat tinggal maupun kampusmu demi pengalaman kuliah yang lebih baik. Jadi, perlu diperhatikan juga teman-teman, inner circle saat kamu kuliah itu apakah bermanfaat untuk kamu ataupun tidak. Memang sih kita harus mencari teman sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, namun tetap harus ada prioritas dan kebermanfaatan dalam dunia sosial yang akan kamu jalani nanti di perkuliahan. Jangan sampai keasikan main, tugasnya malah terbengkalai ya. Dan yang kelima ada UKM dan organisasi kemahasiswaan.
UKM dan organisasi kemahasiswaan sangat berfaedah dalam mengasah soft skillmu serta mengembangkan karakter yang kamu punya. Pertimbangkanlah kampus dengan kegiatan yang dapat menjadi wadah mengembangkan hobi serta prestasi non-akademik kamu di masa depan. Memang sih bukan merupakan hal yang utama, namun saat kamu masuk ke kampus atau universitas tertentu, kamu juga perlu mereview atau mencari tahu kira-kira UKM atau organisasi apa sih yang bisa kamu ikuti yang sesuai dengan kemampuan dan bakat kamu, sehingga selain kamu bisa mengembangkan prestasi akademis kamu di perkuliahan, kamu juga bisa mengembangkan prestasi non-akademis kamu di UKM ataupun organisasi tersebut. Oke, selain faktor yang harus diperhatikan dalam memilih kampus, kamu juga harus memperhatikan pilihan kampus yang kira-kira tuh kamu banget. Apa aja sih yang harus diperhatikan? Yang pertama, kenali tingkat pendidikan tinggi yang kamu butuhkan dan sesuaikan dengan jenis perguruan tinggi apa yang menyediakan tingkat pendidikan tersebut. Jadi kamu juga harus tahu ya pendidikan tinggi yang ingin kamu pilih, apakah itu universitas, kedinasan, sekolah tinggi, ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, tanyakan pada diri kamu pengalaman apa sajakah yang ingin kamu dapatkan selama berkuliah. Lalu faktor apakah yang ingin mempengaruhi pengalaman-pengalaman tersebut dan dengan apa kamu bisa memperolehnya. Jadi kamu bisa cari tahu dengan kamu memilih kampus tersebut, kira-kira kamu tuh sesuai gak sih dengan apa yang akan kamu dapatkan di kedepannya. Terus pengalaman-pengalaman di kampus tersebut dari cerita orang lain ataupun kakak kelas sesuai gak sih dengan yang kamu harapkan. Kalau memang sesuai, mereka mencapainya dengan cara apa ya? Cara tersebut kira-kira cocok gak sih dengan kamu? Wah, ternyata cukup rumit ya. Namun kalau misalnya kamu cari tahu dari sekarang, ibu yakin pasti bisa menemukan jawabannya kok. Lalu selanjutnya, diskusikan dengan orang tuamu. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Jangan sampai kamu mencuekkan atau mengabaikan hal ini ya. Karena diskusi dengan orang tua itu penting banget supaya bisa sama-sama menyamakan ekspektasi antara kamu dengan orang tua. Jangan lupa juga pertimbangan akreditasi, lokasi, biaya, serta lingkungan sosial seperti apa yang sesuai dengan mereka inginkan. Jadi bisa sama-sama tahu nih kira-kira sinkron gak sih antara keinginan kamu, harapan kamu dengan harapan dan keinginan orang tua. Lalu eksplorasi seluas dan sedalam mungkin terhadap kampus incaran mengenai hal-hal apa saja yang dapat memenuhi ekspektasi pengalaman berkuliahmu di sana, baik secara online maupun offline. Jadi kamu harus sering-sering cari tahu ya teman-teman. Banyak kok sekarang dari web, YouTube, Instagram juga udah banyak. Jadi harus sering-sering rajin mencari informasi. Lalu yang terakhir, semakin banyak kamu menemukan hal-hal yang memenuhi ekspektasi berkuliahmu di kampus tersebut, maka selamat. Artinya kamu sudah menemukan kampus yang kamu banget. Jadi memang sih panjang perjalanannya teman-teman, namun memang harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, faktor-faktor tersebut harus kamu perhatikan, mulai dari faktor memilih kampus serta faktor memilih kampus yang benar-benar kamu banget. Memang itu semua dibutuhkan waktu dan ya mungkin sharing-sharing dengan orang sekitar, salah satunya mungkin kakak kelas atau orang tua, bahkan dengan ibu sendiri. Bagi kalian yang memang jika ingin ada yang ditanyakan, bisa langsung bertanya pada ibu atau kita bisa saling sharing diskusi ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa langsung komentar di bawah ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak materi pada hari ini. Semoga kalian semua segera dapat menentukan kampus mana yang sesuai dengan keinginan dan kemampuanmu ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.